Oke teman-teman, sekarang kita bakal belajar cara install Windows 7 nih ya. Kebetulan di sini ada komputer toko nih yang kena virus ya kan, jadi males ngotak-atik pakai antivirus segala gitu registrinya. Langsung aja kita install Windows 7 deh. Ya kan, nanti sambil berjalan kita bakal jelasin kenapa kok bisa kok Windows 7, kenapa nggak Windows 10 aja gitu. Oke. Pertama-tama kita nyalain komputer kita dulu nih. Oke, komputer udah di turn on. Sambil menunggu turn on, kita pencet masuk BIOS dulu ya. Delete dulu. Oh, F7 nih. Oh, delete boleh nih, delete. Di sini ada tulisannya ya, delete F2 atau BBS pop up. Di sini kita masukin, kita cek dulu. Oke, jam tanggalnya udah benar ya di mainnya. Oh ya, ini masing-masing motherboard beda-beda BIOS ya. Tapi intinya sih sama aja. Mungkin beda menunya beda. Nah, tapi di sini kita bakal ngubah boot up-nya itu pakai flash disk. Kebetulan saya installnya pakai flash disk ya. Udah saya siapin. Nanti bagi teman-teman yang mau install pakai flash disk gimana sih caranya ya kan, biar lebih cepat ya. Udah, nanti akan saya tuliskan di deskripsinya. Oke, ini first bootnya kita pilih USB flash disk Toshiba Transmemory. Oke. Nah, setelah itu udah yang lainnya di disable aja ya biar cepet. Disable aja dulu. Nanti kalau udah selesai, Windows udah selesai diinstal, baru kita benerin lagi BIOSnya. Di sini kita save dan exit. Sambil menunggu ya, ini sorry nih, apa tuh, ini emang prosesnya ya emang lama ya. Karena apa tuh ya, butuh waktu prosesnya ini ya kan. Paling cepet itu sekitar 20 menit tergantung dari harddisk dan memori motherboardnya juga ya. Oh, salah, sorry, salah flash disk. Ini kita di sini pakai motherboard H61H2 ya, dari ECS punya motherboardnya. Untuk speknya itu i3, memorinya 6 GB, harddisknya 1 tera. Karena ini komputer toko sih ya, nyimpan data banyak ya gitu. Ya mau nggak mau, karena kena virus ya kan. Nanti virusnya bakal saya jelasin deh di sambil nunggu. Kita bakal cerita nih pengalaman saya kena virus, kenapa saya males ngurusinnya, ngebaca flash disknya. Nah, ini udah masuk nih ya, masuk flash disk. Langsung pilih yang 0, Windows Vista 7 setup. Pokoknya nggak usah baca yang lain, langsung aja masuk ke setup yang ada tulisan setup. Nah, langsung pilih yang ini. Nah, kenapa ini kok tulisannya Windows 10? Nanti saya jelasin deh ya kan. Yang penting ini langkah-langkahnya buat temen-temen ya bisa diikutin dulu. Untuk yang lain-lainnya ya udah nanti sambil nunggu kita bakal jelasin deh. Nah, kita ngopi dulu, oke? Ini udah disiapin kopi nih. Ini senjata pamungkasnya nih. Kopi hitam. Oke, yang kebetulan ini kopi dari Pontianak. Yang mau pesan kopi Pontianak, mau nyobain ya kan, ya boleh ya kan. Tinggal diisi di komentar aja kalau mau pesan berapa bungkus. Ya lumayan lah buat nambah-nambah isi perut. Cacing di perut udah lama nggak makan nasi padang. Nah, ini udah mulai loading nih, masuk ke flash disknya. Oh ya, sambil nunggu nih kita bakal cerita kok komputer gua kenapa harus diinstal ulang gitu. Ini karena kemarin nih lagi download file ya kan, di situs nggak dikenal sih kita. Karena lagi senggang, kita apa tuh, saya itu lagi ngecek situs apa gitu kan. Nah, ini udah masuk, nanti kita lanjut lagi ceritanya nih. Setahu saya di sini ini saya pakai, oh udah, mouse-nya udah bisa. Kak, saya pikir belum, karena pakai mouse wireless ya kan. Nah, di language to installnya ini lebih enak kita siapin aja ke Indonesia ya. Sorry, time dan kurasinya kita ubah ke Indonesia aja. Kenapa kita harus ubah? Biasa kan nggak perlu diubah. Kalau untuk teknik saya ini, cara saya ini, saya mesti ngubah, nah, kan, ke Indonesia. Oke, langsung aja di install now. Ini karena Windowsnya ya
tau lah Windows sejuta umat ya kan ya, Windows sejuta umat ya, kita pilih yang tengah nih kan, yang tengah, pilih next saja langsung, nggak perlu dibahas karena itu udah sama-sama tahu lah ya. Pokoknya nanti saya keciduk lagi. Ini di IOLA-nya diasap aja, IOLA-nya. Oh ya, IOLA itu ya ini end user license apalah gitu. Langsung aja next dah. Nah, ini kita pilih custom install. Di sini saya hard disk saya 1 tera. Saya mau hapus semuanya nih karena udah kena virus ini. Ya, dengan terpaksa saya hapus semuanya. Ini kita dilihat dulu partisinya. Dilihat partisi semuanya. Dilihat semuanya, nggak perlu dilihat lagi ya. Udah cukup nangisnya nih tadi malam. Ini kita pilih aja new. Di sini saya idealnya saya ini ya kan, saya kan buat ya nggak terlalu sering main game lah ya. Ini juga hard disk kok, bukan SSD ya. Jadi ya nggak perlu banyak-banyak partisi C-nya nih. Untuk instalasi Windows-nya kita di sini saya buat sekitar 60 GB udah cukup. Ini 60 GB ini udah bisa buat install Windows, Office, terus Photoshop atau yang lain-lain nih. Ini udah cukup lah. Kita nggak perlu banyak-banyak di sini. Karena program yang kita pakai juga nggak terlalu banyak, ya kan. Jadi nggak perlu alokasikan space-nya terlalu gede. Bahkan di sini saya bisa 50 GB udah cukup lah. Ini kita apply, oke. Nah, sambil menunggu dia bukan Windows bikin partisi. Nah, ini udah nih ya, udah partisi baru udah dibikin nih. Ini partisi C-nya, primary-nya nih. Ya kan. Nah, di sini ada unalokasi ya kan. Ini tempat sisa tempat yang belum dialokasikan. Nah, kita alokasikan dulu nih. Kalau enggak nanti hard disk kita itu nggak maksimal penyimpanannya karena nggak akan kebaca. Ini harus kita buat dulu nih yang ini nih, yang drive ini ya. Kita buat dulu new. Bagi teman-teman yang kira-kira butuh partisi lagi ya kan, tinggal dibikin aja lagi. Misalnya ini mau bikin partisi lagi buat nyimpen foto pribadi atau video-video apa gitu kan, tinggal dialokasikannya aja mau berapa giga gitu. Tapi di sini ya, nah ini saya kasih contoh, misalkan untuk pribadi punya ya kan, saya apply 20 giga cukup. Nah nanti ini ada partisi 3 lagi nih. Nah ini ada sisanya lagi, sisanya belum kita ubah, nah kan. Nah tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Ini kita dilihat dulu karena kebutuhan saya cuma 2 partisi aja udah cukup, nah kan. Ini kita new dulu, sisanya kita buat aja apply. Nah di sini ada sistem reserve, ini nggak usah dijelasin deh. Saya juga nggak tahu buat apa ini ya kan. Cuman lebih dikit tahu, lebih nggak pusing kita. Udah, mendingan kita langsung aja ke cara-cara partisi 2 nih. Saya mau install Windows 7-nya itu di partisi ini, ya kan. Usahakan di sini ya kan ya, yang udah kita siapin di 50 GB udah kita siapin nih. Klik ini ya kan, jangan salah klik nih. Kalau salah klik ya repot lagi, kita mesti nanti berantakan partisinya. Kita klik langsung next saja. Nah di sini udah menunggu nih, instalasinya udah berjalan ya. Nah di sini udah berjalan, sorry nih, waduh videonya keputus lagi. Tadi handphonenya jatuh kan, sorry, soalnya nggak pakai tripod. Ini kita pakai apa adanya aja. Mau tahu cara dudukinnya? Ini kita akalin pakai ini kan, tuh. Nah kita akalin pakai ini. Nah, bungkus rokok buat tatakan ini biar pas di monitor. Oke. Nah lanjut lagi ceritanya nih, kenapa kok bisa install ulang ya kan. Jadi komputer ini kena virus deja vu ya kan. Saya kira deja vu udah nggak ada lagi kan, ternyata masih ada. Jadi virus itu menginfeksi semua data kita, mau video, foto, musik, mp3 atau apa, semua data-datanya ya. Extensionnya itu akan di-encrypt, akan dikunci sama dia mengubah enkripsinya itu, dienkripsi dengan format extension itu mengubah jadi ada yang ZRWC atau apa gitu. Pokoknya nanti extensionnya itu jadi berubah ya kan, nggak bisa kebuka lagi. Mau kita rename extension pun nggak akan bisa kebuka. Nah cara mencari tahu nih, ternyata ya bukan saya doang yang mengalaminya ya. Ternyata udah banyak yang mengalaminya, dan itu kalau kita mau buka lagi ya kan, si pembuat malwarenya juga pinter juga, dan nitipin pesan tuh ya kan. Apabila data kita mau dibuka lagi, kita mesti bayar, transfer ke rekening berapa US dollar gitu ke dia. Pokoknya saya hitung-hitung, tadi saya kalau dirupiahin dengan kursa ini ya sekitar 14 juta kita mesti transfer ke dia.
baru nanti kita bakal dikasih kunci untuk membenerin malware di komputer kita kan. Nah, saya juga udah capek kan ngutak-ngatik dari tadi pagi sampai sekarang ngutak-ngatik, udahlah mendingan langsung install aja. Nah, terus data-data gimana ya kan? Ya data-data yang udah dienkripsi sama dia, kita simpan aja nggak apa-apa. Kita backup, nanti suatu saat apabila di internet udah mulai ada nih ya kan software untuk penyembuhnya ya kan, ya udah tinggal kita recovery lagi. Nah, ini untuk saat ini belum ada nih ya. Untuk saat ini untuk memperbaikinya itu belum ada antivirusnya atau anti malware-nya belum ada nih. Jadi ya udah, kita format datanya, kita backup dulu, nanti berharap suatu saat udah mulai bertebaran tuh di internet, nanti kita bakal memperbaikinya lagi. Oke, sambil menunggu nih kita lanjut lagi nih. Kenapa kok bisa kok Windows 7 sih, kenapa nggak Windows 10 ya kan gitu. Nah, karena untuk kebutuhan saya sini ya kan, saya nggak perlu Windows 10 sebenarnya. Nah, kalau Windows 10 itu kan terlalu banyak fiturnya, fitur baru ya kan, terlalu banyak fitur baru, dan juga mungkin emang lebih canggih ya kan, banyak fitur barunya lebih bagus, security-nya juga lebih aman. Cuman di kelebihannya itu juga dia memakan memori banyak ya. Itu untuk komputer high end punya lah gitu, untuk Windows 10 ya. Mungkin kata orang sebagian lebih ringan, iya benar lebih ringan ya kan. Alokasi memori RAM-nya itu nggak terlalu banyak, iya, tapi terlalu banyak fitur yang berjalan. Jadi pada saat kita mau mengeksekusi software yang banyak, yang membutuhkan banyak aplikasi, ya kita untuk RAM 4 GB ya nggak cukup. Nanti ada lemot ya kan. Udah gitu ya, ini kan spek komputer ini kan terlalu standar lah kan, nggak terlalu tinggi ya. Bukan komputer gaming juga ya, jadi ya kebutuhan saya jadi Windows 7. Oke kan, ini teman-teman kita udah masuk. Sorry nih, tadi kepotong nih. Tadi ada telepon, ya kan, biasalah telepon. Jadi video kepotong. Nah, sekarang kita coba benerin lagi. Ini proses instalasinya udah selesai sih. Jadi nggak perlu di-cut lagi ya kan. Nanti ceritanya kita sambil lanjut aja nih ya. Ini udah selesai. Langsung aja dia langsung restart dulu. Dia langsung restart masuk ke BIOS. Oke. Udah jelas sebelumnya. Ya udah. Oke. Ya, di sini dia booting kan biasanya belum kita ubah, dia masih booting ke flash disk. Sampai sini kita diamin aja dulu. Kita dari tadi proses instalasi yang tadi videonya kepotong itu sampai saat ini itu nggak ada step-step yang perlu diapain lagi. Kita hanya tinggal menunggu aja sampai dia masuk ke Windows. Kalau misalkan dia restart sendiri itu jangan khawatir kan, itu proses dari instalasi juga ya. Jadi dari video yang tadi itu sebelumnya sampai sekarang itu nggak ada step-step lagi. Stepnya ini stepnya dimulai sekarang nih. Step barunya dimulai sekarang. Nah, ini udah preparing your computer, udah. Jadi Windowsnya itu lagi menyusun tugas kerjanya. Misalkan kalau kita lagi bangun rumah nih ya kan, bangunannya udah selesai. Nah, saatnya kita masukin barang-barangnya di ruang tamu, ada sofa, ada lemari. Nah, inilah. Nah, ini di sini kita masukin nama nih. Step berikutnya namanya nama komputernya ini kita buat BitStore. Oke. Ini bebas ya Gan ya, nggak perlu apa ya, bebas. Misalkan mau dinamain Cecep Sunandar juga boleh, nah atau siapa gitu boleh, terserah. Ini sesuka hati ya, BitStore. Nah, ininya apa nih, komputer name-nya. Ini nama pengguna, nama akun pengguna Windows-nya. Ini nama komputernya nih. Nah, di sini saya maunya bitstore.id aja, /id. Oke. Nah, nanti ini saya ceritain lagi deh gunanya apa ini. Tapi yang ini pasti gunanya akun untuk masuk ke Windows-nya ya. Akun pengguna Windows. Kita next.
passwordnya dikosongin aja, tapi kalau mau pakai password ya tinggal diisi aja. Ini assimilator aja. Nah ini pengaruhnya tadi ini kan apa tuh, yang tadi kan di awal-awal instalasi kan kita disuruh pilih ini language dan time. Nah itu akan efeknya akan di sini. Kalau kita pilih Indonesia, dia langsung otomatis ini Bangkok, Hanoi, Jakarta tanggal 11. Dia langsung sinkronisasi sama jamnya Indonesia gitu. Sampai ke dalam-dalamnya juga seperti mata uang. Biasa kan kalau misalkan kita nggak setting, maksudnya masih di setting ke English, itu mata uangnya masih kalau kita ketik di Word ya kan, itu dia bukan Rp tapi dolar mata uangnya. Atau nah kalau misalkan kita banyak angkanya banyak nih, kita kan nggak mungkin klik kanan format ya kan, terus pilih currency, terus cari deh Rp-nya, kan lama. Nah jadi inilah maksudnya saya itu tadi kita setting di awal biar nanti isi dalamnya itu jeroannya itu sama, seragam sama depannya, sama belakangnya isinya. Nah ini tadi itu layanan tadi tuh ya udah lewat sih, itu instalasi aktivasinya. Nah ini instalasi aktivasinya nih, nah, aktivasi Windows 7 nya. Nah, oke. Untuk versi Windows instalasi ini ya mungkin ya punya teman-teman ini beda ya kan step-stepnya, atau ada juga yang udah selesai install baru kita aktivasi. Kalau ini kan dia langsung instalasi, kita tinggal menunggu aja, dia otomatis aktivasi sendiri. Nah udah gitu ini restart lagi. Jadi ya instalasi Windows itu kebanyakan restartnya nih. Oke, sambil nunggu-nunggu kita lanjut nih. Kenapa Windows 7 nggak mau Windows 10 ya? Itu tadi kepotong sampai mana ya? Windows 10 itu terlalu banyak fitur yang nggak saya pakai. Ya gitu saya pernah pakai, saya ada nih laptop pakai Windows 10. Aduh, itu dipakai di RAM-nya 4 GB ya kan, prosesornya itu i3. Tapi ada fitur misalkan kita mau klik gambar nih, mau lihat foto preview, itu loadingnya lama karena dia fitur preview foto Microsoft Photo Viewer-nya itu kebanyakan fiturnya. Jadi dia loadingnya agak lama. Sampai sini ya ini kita cuekin aja deh. Ini ada detiknya, kita cuekin aja dulu sampai dia benar-benar masuk ke home screen. Oke, ini kopi udah mau habis nih. Dari tadi kita minum kopi satu. Jadi proses instalasi Windows ini menghabiskan 1 gelas kopi doang nih. Sambil menunggu nih ya, ini kita nunggu aja sampai dia masuk ke home screen. Bagi teman-teman yang butuh ISO master instalasi Windows 7 nya, bisa di komen aja, ditinggalin komen, nanti bakal saya kasih link downloadnya ya. Nanti saya sebisa mungkin bantu upload ke Google Drive atau kemana, nanti biar bisa teman-teman bisa download sendiri. Dan untuk cara setting biar bisa booting ke flash disk, akan saya buatin videonya lagi deh, caranya gimana ya. Nah itu nggak susah sih, gampang punya. Itu progres 20 menit lah, itu prosesnya 20 menit doang. Oke, ini udah masuk ke Windows, udah home screen nih. Nah ini udah masuk ke desktop nih. Di sini saya bakal kasih tahu nih ya caranya gimana ya, ngomongnya gimana ya. Ini sorry nih, bukan bermaksud mau menjatuhkan atau gimana ya kan ya. Tapi kan kadang-kadang kita install Windows 7 ya kan, udah masuk Windows kita langsung install drivernya. Nah yang menyebabkan di kemudian hari itu aktivasi Windowsnya itu bakal ngeblank lagi nih. Di sini bakal ada counter attack dari Windowsnya. Nah kita mau menggunakan komputer kan untuk jangka waktu yang lama, nggak mau ribet-ribet. Ini ada masalah, banyak masalah nih. Nah di sini kita terapkan untuk kita setting dulu nih, setting fitur-fitur Windows 7 ya kan. Ini kita bahas Windows 7 dulu ya kan ya. Untuk Windows lainnya ya kita lewatin aja dulu. Yang kita bahas ini Windows 7. Di sini saya setting dulu nih.
Nah, drivernya belum ada lagi drivernya tuh. Aduh, kita mesti download drivernya tuh. Oke, di sini kita masuk ke My Computer dulu. Ya kan, klik kanan di My Computer, Properties langsung. Di sini kita cek dulu aktivasinya, udah teraktivasi ya, OM. Ini BeStore ID, ini nama komputernya. BeStore ID, ini nama komputernya ya. Ini speknya Core i3 6GB RAM-nya 64 bit. Oh ya, ini Windows-nya Windows 64 bit. Kenapa 64 bit? Karena RAM saya 6GB, jadi kepake maksimal. Kalau saya install 32 bit, yang RAM yang akan kepake itu cuma di bawah 4GB doang, karena Windows 32 bit itu cuma bisa ngebaca RAM di bawah sampai 4GB doang. Tapi kalau 64 bit dia bakal bisa ngebaca RAM sampai 16GB lebih. Oke, lanjut lagi ke sini untuk kita tune up dulu nih Windows 7 kita biar lancar. Di sini masuk ke Advanced System Setting, ya kan. Di Advanced ini kita masuk ke setting, langsung aja pencet titik 3 yang ke bawah. Adjust for best performance, ya kan. Oke, di oke aja dulu. Nah, tampilannya jadi abu-abu, jadi klasik kan. Tapi tenang aja, ini hanya permulaan dulu, ya kan. Setting dulu. Nah, udah gitu di sini udah close aja dulu. Ini nggak perlu apa-apain. Nah, di sini kita langsung masuk, close aja dulu. Oh ya, device manager. Kita cek dulu device manager kita apa aja, driver apa aja sih yang belum keinstall. Oh, ini driver wireless. Ini untuk port USB nih ya. Ini port USB depan, ini untuk port USB belakang. Harddisknya udah kebaca, grafiknya, VGA-nya udah kebaca, masih standar ya. Nanti kita bakal install driver motherboardnya. Oke, ini kita close aja dulu. Ini close dulu nih. Aduh, ini lama amat. Bentar. Cuekin aja deh ini mah. Ini cuekin dulu ya tampilan ini, jangan abaikan aja kan. Terus kita masuk ke control panel. Di kategori sini ya ini namanya teman-teman aja sih, teman-teman mau pakai mana. Saya lebih nyaman pakai yang small icon karena banyak kebuka semua nih fiturnya. Di Action Center sini, ini saya mau hapus nih. Kadang-kadang ini yang di sini nih Action Center sini gambar bendera putih ya kan. Kita deketin dulu deh kameranya. Gambar keyboardnya nggak perlu diituin. Nah, oke. Ini bendera putih ini kadang-kadang mengganggu nih ya kan. Kita mau ini nih, ini mau kita hilangin. Kita pilih Action Center. Nah, di Action Center ini dia ada mencakup notifikasi security, maintenance ya kan. Ini kita matiin. Nah, oh ya, change user account-nya ini. Nah, ini user account. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kita mau install program, kadang-kadang ada notifikasi setuju atau enggak ya kan. Ini itu mematikan ini. Contohnya ya. Contohnya ini kita sini ada ini setup, ada nggak ada. Gini. Contohnya saya kasih lihat dulu mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya. Nah, nggak ada contoh ya di sini. Saya mesti nggak ada kayaknya. Di control panel. Oke. Langsung aja deh kan ya. Nanti yang agan ikutin dulu deh ya kan. Nanti bakal tahu deh. Ya, jadi biar saya jelasinnya tuh satu-satu. Di sini change user account kita kebawahin ya kan. Oke. Nah, ini muncul nih. Kadang-kadang kalau kita mau install software atau install apa, selalu muncul kotak dialog kayak gini nih. Ini bikin repot nih. Ya kan? Nah, ini kita mau pilih yes atau no ya kan? Yes saja. Karena ini kita mengubah settingan default dari Windows nih ya. Nah, ini caranya masuk ke control panel, Action Center, change user account. Ini diturunin paling bawah, never notify. Ya oke. Oke, nah ini kita mau matiin nih security-nya ini. Ya kan? Kenapa? Sambil saya jelasin ya. Ini kita nggak perlu Windows update segala. Karena update Windows 7 udah dimatikan. Jadi kita nggak perlu banyak update. Tapi kalau misalkan agan mau update, agan bisa cari link situs yang menyediakan download update secara offline. Nah, agan download di situs lain aja, jangan di situs Microsoft ya. Ini dimatiin aja semuanya, network firewall, ini nggak usah. Ini matiin aja. Nanti kita install antivirus aplikasi pihak ketiga. Nggak perlu bawaan Windows. Ini di oke dulu ya kan ya.
di oke dulu, baru balik lagi nih ke check action center, ya kan. Tadi kan udah kita oke, kita balik lagi ke sini. Nah langsung reporting settingnya itu kita cek, ini never check udah oke, ya kan. Yang report settingnya ini kita ubah never check for solution, oke, udah, ini udah kecek. Kalau belum ya dicentang aja nih, nanti di oke. Udah, ini langsung oke, berarti udah selesai nih, udah ada settingannya. Nah Windows Update ini kita matikan, never check for update kita matikan, ya kan. Ini allow all user ini kita hilangin centangnya, oke. Ini udah selesai, oke. Ini kita turn up agar Windows nggak otomatis update, ya kan. Ini udah selesai di sini sampai sini nih untuk turn up security-nya. Di Action Center udah kita matikan dulu. Tapi nanti ini kita mau hilangin dulu nih. Lambang ini nanti ada ke langkah berikutnya. Terus kita matikan fitur-fitur Windows 7 yang nggak kepake. Ya, kita caranya di program dan feature, ya kan. Oh, tunggu. Sorry. Biar enak dilihatnya, ini pointernya saya ubah ke hitam dulu ya. Lock system. Nah, mana hitamnya? Black lock system. Nah, ini kan agak lebih jelas ya, Oke, setuju ya, lebih jelas ya. Tuh, hitam ya, lebih jelas ya. Oke, nah di sini kita matikan fitur Windows 7 yang nggak kepake. Kenapa kok mesti dimatikan, ya kan? Yang nggak kepake ngapain disimpan, ya kan? Kayak mantan aja. Pacar udah mantan ya ngapain disimpan lagi kan? Nah ini kita tune Windows, ya kan? Windows feature on off. Kita pilih. Nah, di sini biasa loadingnya agak lama. Sambil dia nunggu loading, kita lanjut ke bikin partisi yang tadi kita siapin. Buka My Computer. Nah, di My Computer ini ada local disk. Ini tadi partisi yang di awal video tadi itu kita bikin partisi yang 50 GB. Ini sisanya. Nah, ini biar lebih rapi, ini kita rename dulu sistem ya. Nah, sistem. Oke. Di continue. Nah ini local disknya ini belum diformat nih, ini belum bisa nyimpan, kita format dulu. Nah ini kalau kita buka dulu, nah dia minta format, ini nggak apa-apa diformat aja kan. Jadi partisi yang kosong itu belum ada bentuknya. Jadi ibaratnya kalau rumah akan baru punya klaster tanahnya doang, baru punya kafling, tapi belum tahu nih mau dibangun apaan, mau dibangun pabrik kan, mau dibangun apa gitu kan, belum tahu. Jadi analoginya seperti itu. Ini kita format dulu. Kita bikin namanya drive data, quick format, NTFS, ini kapasitas penampungnya ya, 1 tera, 1,7. Berarti ini gue harusnya 2 tera loh kan. Sorry, gue kira 1 tera, ternyata 2 tera ini. Oke, sambil nunggu, ini udah selesai. Nah, udah langsung muncul nih, berarti ini udah selesai, ya kan. Ini udah kosong nih ya. Nah ini udah jadi, kita balik lagi ke cancel. Nah, bentar, kita tune. Nah, ini langsung sambil nunggu ini, di data ini kebutuhan saya ada dokumen. Kita bikin aja dulu foldernya dokumen, ya kan. Di dalam dokumen kita buat lagi 4 folder baru. Ini satunya musik. Ini buat apa nih Gan? Nanti saya jelasin ya kan. Ini picture, ini video. Kalau misalkan ada banyak mau nyimpan video bisa dibikin. Dan sini download. Oke, udah nggak ada lagi. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan lain ya tinggal namanya tinggal disesuaikan aja sama kebutuhannya teman-teman ya. Lanjut, sambil ini udah selesai, kita balik lagi sini. Windows feature-nya udah jadi. Games nggak diperlukan, ya kan. Sekarang gua rasa sih nggak mungkin lah masih ada orang yang doyan main game kayak gini ya kan. Solitaire, kartu ini, ya mahjong, main supir ya kan. Ini kalau saya sih nggak pakai. Saya hilangin centangnya. Terus Internet Explorer jangan dihilangin ya kan ya, karena ini untuk kita mesti download dulu nih, download driver. Kalau nggak ada IE ya nggak bisa, ya kan. Nah ini media feature kita hilangin yang DVD Maker. Windows DVD Maker saya biasa pakai aplikasi pihak ketiga, dihilangin aja di yes. Nah Windows Media Center dihilangin aja. Ini kadang-kadang ini yang mancing untuk update Windows nih. Kadang-kadang kalau kita buka ini Media Center, nanti Windows bakal otomatis update ke servernya Microsoft. Jadi itu bakal terkena counter attack. Nah, jadi ini kita hilangin di yes. Windows Media Player disimpan aja, ini buat setel lagu ya. Ini nih logonya ini nih. Oke, balik lagi ke mana? Terus. Nah, tablet PC komponen nggak usah karena ini kita bukan tablet tapi ini PC.
nggak, cuekin aja karena nggak ada tombol touchscreen kan di sini monitor, hilangin aja. Ini Windows Gadget platform, ini kita nggak pakai gadget ya kan, malah bikin lemot gadget itu. Windows Stars ya kan, kalau saya nggak perlu, ini hilangin aja, bikin lemot. Ini Windows Stars ini ya, ini gunanya nih, set item dokumen, kita nggak mau pakai ini ya kan, karena ya kita udah susunnya serapi mungkin ini di sini. Jadi search itu saya nggak perlu. Tapi kalau teman-teman yang perlu ya tinggal dicentang lagi aja ya. Aduh, ini lama ya, sambil nunggu ya. Nah, sambil nunggu kita balik lagi nih ke komputer data, nih folder ini udah kita bikin nih kan. Ini gunanya buat apa sih ya kan, kok sampai mesti kayak gini segala. Nah, ini kan kita menyusun Windows 7 dari yang rapi ya kan. Oh ya, ini udah selesai nih ya, fiturnya udah selesai. Letter aja, restart letter aja, jangan langsung restart. Kita restart tadi, biarin aja dipending dulu restartnya ya kan. Ini di sini udah selesai. Di control panel apalagi yang perlu kita ubah. Administratif itu nggak perlu, nanti aja, itu nanti belakangan sekalian. Nah, di dokumen ini buat apa sih ya kan? Ini gunanya nih, kita siapin 4 folder ini untuk menyimpan data. Jadi kalau misalkan agan-agan nggak mau buat ini ya kan, ini dokumen ini misalkan agan nyimpen data di ini bu, bentar matiin dulu nih kayaknya. Oke, biasanya kan agan nyimpannya di desktop atau di dokumen sini, buka dokumen nyimpen data di sini ya kan, apa gimana ya kan, nyimpannya di sini. Nah, ini kita bikin shortcutnya. Ini itu fitur ini masih ada, tapi dia nyimpannya ke sini, dia nyimpannya di sini, dia akan nyimpannya di sini kan. Nah, tapi shortcutnya di sini shortcutnya. Nah, caranya kita ubah dulu, masuk ke sistem, masuk ke user. Nah, nama pengguna kan BitStore tadi yang kita namain. Nah, kalau misalkan akan tulisnya Cecep Sunandar ya bikinlah, nanti sini bakal muncul Cecep Sunandar. Nah, ini kita buka BitStore ya kan. Nah, di sini ada folder dokumen. Kita klik kanan properties, langsung location. Nah, locationnya ini ada di C user BitStore dokumen ya kan. Nah, ini kita ubah, kita move ke data dokumen. Nah, di dokumen kita sesuaikan aja dengan namanya. Ini kan my dokumen namanya nih ya kan ya, dokumen. Nah, kita buat di dokumen sini, select folder udah. Jadi segala sesuatu yang kita simpan di sini, dia akan simpannya ditampung di data D. Disimpan di data D dokumen. Di folder yang udah kita buatkan tadi nih di sini. Ya. Oke, mana tuh tadi tuh? Ya, hilang lagi kan. Nah, di sini kita oke. Yes. Nah, terus download kita ubah, kita pindahkan juga lokasinya ke my komputer data dokumen download. Jadi nanti kalau misalkan akan download dari browser, nanti nyimpannya di sini juga, nggak akan hilang. Jadi suatu saat Windows akan bermasalah ya, akan tinggal install partisi C-nya aja ya kan. Teman-teman tinggal install partisi yang sistem ini aja, yang ini jangan di format lagi, datanya nggak bakal hilang kecuali kalau kena virus yang kayak tadi saya itu ya. Nah, terus kita ubah lagi dengan musik. Kalau misalkan teman-teman suka nyimpen lagu ya udah diubah aja. Nah, di data dokumen musik, select folder oke ya kan. Terus di my picture, properties, lokasi lagi, move, dokumen, picture. Ya ini sama aja sih ya caranya 4 folder ini ya. Kalau mau nyimpan video ya ubah lagi, properties, lokasi, move ke video ya kan, yang udah kita siapin tadi. Dah. Ini desktop jangan ya kan. Nanti kalau mau diubah juga, nanti yang ada direktori desktop akan berubah ya, diberantakan. Itu abaikan aja. Yang pasti perlu kita ingat ya, jangan pernah nyimpan data penting di desktop sini. Ya kalau misalkan data-data ya, kalau misalkan apaan tuh data-data nggak penting ya boleh lah ya kan. Tapi kalau misalkan nggak penting ya disimpannya di tempat yang tadi kita udah susun tadi ya. Ini lanjut ke sini udah selesai. Nah, partisi udah kita setting. Nah sekarang kita ini nih, ini ada getting started, ini kita nggak perlu. Ini media center nggak perlu, kita hapus nih. Solitaire nggak perlu ya kan. Ini ada media center nggak perlu, kita hapus di sini. Caranya masuk ke registrinya dulu nih di gpedit.msc ya kan.
gpedit.msc nih di sini nih ya, di oke. Ini kita masuk ke polisinya Windows. Jadi biar komputer yang kedepannya kita pakai komputer nggak terlalu banyak cerewet gitu komputernya. Ini saya nggak perlu jelasin satu-satu ya, yang penting-penting aja yang saya jelasin. Di sini kita masuk ke administratif, ya kan, di sini network, pilih KUOS ya kan, pilih yang limit restore bandwidth. Ini enable di nolin. Ini gunanya apa? Jelasinnya nanti deh, ya kan. Nanti yang ada teman-teman keburu bosan dengar penjelasan saya. Yang penting kayak gini dulu aja biar agan pakai komputer enak gitu. Ini sistemnya abaikan, udah nggak perlu. Di sini networknya aja. Nah terus di user konfigurasi di desktopnya administratif template lagi. Di desktopnya kita hilangin Windows Desktop Cleanup. Ini kita hilangin. Nah, ini kan remove, ya kan. Remove desktop cleanup. Jadi hilangkan fitur desktop cleanup. Kita enable. Oke. Nah terus ada tulisan apa lagi? Hide Internet Explorer nggak usah, nanti belakangan ini. Langsung ke sistem. Nah di sistem ini ada Windows Automatic Update. Ya kan? Ini kita disable. Windows Automatic Update kita disable. Oke, udah disable. Langsung masuk ke Start menu dan taskbar. Ini gunanya apa? Biar ini nggak terlalu banyak fitur-fiturnya. Jadi pada saat startup Windows itu lebih cepat ya. Ini add internet search link, matikan, disable aja, nggak perlu. Ini dimatikan, tapi nanti kita bisa mencari sesuatu lewat browser. Nah, ini add log off to start menu, ini log off ini ya kan. Biasa sini ada nih, nanti sini ada log off atau apa gitu. Ini matikan aja. Log off-nya dimatikan, disable. Nah, kalau misalkan ada tulisan remove, berarti kita enable. Kalau misalkan nggak ada tulisan remove, berarti kita disable ya. Itu aja sih intinya. Remove search link, enable. Remove favorit, enable. Favorit ini favorit nih. Ini jangan dimatikan. Favorit ini ya, favorit nih. Nah, ini jangan dimatikan. Games link dimatikan aja, remove-nya. Games link ini yang ini nih. No games. Nanti sini ada game link di sini loh, ya kan? Muncul. Matikan aja karena kita nggak main gamenya lagi. Di help, matikan helpnya. Ini matiin aja karena nggak, dari zaman SD sampai sekarang saya nggak pernah buka menu help, ya kan? Karena kita buka pun yang ada masalah kita bukannya berkurang, malah tambah bingung kita, malah tambah pusing baca helpnya itu. Ini langsung lanjut ke default program link, kita enable aja, remove ya, kita remove, enable default programnya, terus remove search computer link, matiin, remove more restore, matiin, terus don't search in internet, enable, don't search ya kan. Nah ini don't search for file, tadi kan searchnya itu saya matiin, ini dimatiin juga, enable. Ini kan don't search. Nah terus pilih lagi ke link Windows Update, remove link Windows Update, ini matikan, kita nggak pakai. Terus apalagi udah. Di sini Action Center. Nah, remove Action Center. Ini bendera ini kita matiin nih. Ini yang bikin pancingannya si Microsoft nih. Ini kita matikan. Enable. Nah, nanti kok nggak hilang sih? Udah kita setting. Tunggu di restart baru hilang. Ini mesti di restart nih. Oke. Nah, ini udah selesai di sini ya. Jadi yang perlu diingat itu yang apa aja yang di-enablein. Kita cek ya. Nih kan ya. Menu-menu ini yang disable ini yang kita set turn up. Sisanya di not configure aja, nggak apa-apa. Terus Windows komponen kita matikan dulu, Windows update-nya biar lebih aman ya, pastikan dulu Windows update-nya kita matikan. Don't display, kadang-kadang kan ini pada saat kita restart dia ada display install, ada notifikasi install update atau enggak ya kan. Ini kita matikan notifikasi. Nah ini kita enable semuanya di sini ya. Untuk pilihan Windows update kita enable semuanya. Terus error reportingnya ini kita matikan, disable, enable. Ini di sini enable semua ya. Don't send juga, oke. Terus di Windows Explorer-nya ya kan, kita matikan fitur-fitur yang nggak kepake. Ini turn off cache of thumbnail ya kan, ini cuekin aja. Kita kadang-kadang kita nggak pakai CD burning, kita nggak pakai. Biasa kita pakai program pihak ketiga.
ya kan. Tapi kalau misalkan Agan nggak mau pakai pihak ketiga, ini biar dicuekin aja, matikan remove hardware tab. Ini buat apa ya kan? Ini jadi ini adanya di sini loh, nih remove hardware tab. Mana ya? Hardware tab biasa di sini nih, ada munculnya di sini nih, ya kan. Teman, ini biasa saya remove. Terus remove security tab, security matiin, itu bikin lemot. Ini matiin. Oke, semuanya udah selesai sampai sini ya kan. Kita lihat yang kita enable yang mana aja, hardware, search internet link, sama security. Sisanya kita nggak diotak-atik ya. Sampai sini udah selesai di sini ya. Grup polisinya udah selesai, kita close. Ini kita close. Oke. Nah, ini kita ubah tampilannya kan, ini klasik nih, ya kan. Kita personalize yang ya kan Windows 7. Temanya kita buat, desktopnya kita ubah hitam aja lah biar jelas ya. Oke. Nah, ini ada kayak gini karena driver VGA belum kita install, ya kan. Oke. Kita restart. Pada saat kita restart dulu nih. Oh ya, jangan lupa dicabut flash disknya, dicabut ya. Kita masuk BIOS dulu. Tadi kan kita belum setting BIOS ya. Biasanya kan masih bootingnya kan masih flash disk ya kan. Nah, ini kenapa nih kayak gini ya kan? Karena tadi kita habis ngotak-ngatik grup polisinya dia. Jadi dia menyimpan semua settingan kita. Tadi kan ada Windows fiturnya kan, ada yang kita hapus ya kan, kayak games, gadget platform. Nah, ini dia menyimpan settingan kita. Nah, ini udah mulai shooting ya, udah mulai restore. Udah mulai restart. Nah, ini udah restart ya. Kita masuk ke BIOS-nya lagi ya. Masing-masing motherboard BIOS-nya itu ada yang delete, ada yang F2, ada yang F10, ada yang F1. Jadi tergantung juga. Dan caranya ini sama juga, kalau misalkan teman-teman mau install Windows 7 di laptop juga sama aja ya. Tinggal dicari tahu aja dia masuk BIOS-nya itu pakai tombol apaan. Nah, kalau ini AMI BIOS ya, kalau AMI BIOS itu delete. Kalau misalkan motherboardnya yang lain, kayak yang lain tuh ya kan, gigabyte atau gigabit atau apa gitu, bisa dicari tahu aja nanti ya masing-masing motherboardnya ya. Nah, ini ada tulisannya nih biasa nih motherboardnya. Kita pilih ya lupa kepencet ya. Nah, kita restart aja di Ctrl Alt Del, nanti dia restart sendiri. Ini sambil dipencet-pencet nih tombol resetnya nih, kalau nggak kelewatan. Oke, sudah masuk ke boot setting BIOS nih. Bootnya kita ganti ke hard disk. Oke, sisanya cuekin, disable aja. Save change. Oke. Di sini sambil kita cabut file disknya, udah nggak pakai lagi, kita cabut. Ya, salah cabut. Bentar. Oke teman-teman, jadi ini tadi itu udah selesai, kita langkah-langkah udah selesai sih sebenarnya. Tadi udah kita restart, udah nyala, ini udah masuk ke sini ya kan. Tadi kita udah buka. Nah, ini kebetulan tadi drivernya udah sempat saya install lagi ya drivernya nih ya. Nah, bagi teman-teman di sini udah hilang nih ya, gambar bendera udah nggak ada, aksesoris udah nggak ada. Nah, ini getting started kita remove aja, yang nggak perlu, yang nggak kita pakai di remove aja. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Dan di program udah rapi ya kan. Ini XPS di delete aja kalau nggak perlu.
Terus apa lagi? Vacancy nggak pernah dipakai. Oke, gamenya udah hilang. Oh masih ada nih. Ini nggak bisa hilang nih. Ini bawaannya nyangkut dia. Kita dilihat aja. Udah. Nah, di sini udah rapi nih. Ini udah clean instalasi nih ya. Nah, sekarang tinggal kita download drivernya. Nah, drivernya bisa agan cek di situs motherboard masing-masing ya. Nah, kalau ini untuk cara lihat motherboardnya apa, tipenya apa, daripada bongkar casing, kita pilih ke DX Diag. Nah, inilah nanti udah buka DX Diag itu di sini nanti ada nih sistem modelnya. Nah, ini tinggal di-download aja nih. Di Google dicari ya kan H61H2 kalau saya ya kan. Kalau misalkan punya teman-teman itu apa motherboardnya tinggal dicari aja. Ya kan. Dengan kata kunci ya download ECS H61H2. Nah, kalau misalkan gigabyte ya download gigabyte, tipenya berapa, download Asus, ASRock, atau apa ya tinggal ini. Jadi sampai sini dulu deh, kayaknya udah selesai nih, nggak ada lagi. Ini udah rapi di sini ya kan, komputer udah rapi. Nah kita coba cek dulu nih dokumennya nih, ya kan. Nanti kan kita nyimpan data di sini, ya kan, di download. Nah, udah. Nanti di data D ada nggak ya? Di data D ada nih, tuh download, di download ya. Ada muncul ya, jadi udah selesai. Nah untuk lebih rapi lagi ini kan ada nih sini, kita balik lagi ke my dokumen, ini ada 2 lokasi, include-nya kan ada 2 lokasi yang publiknya itu dihapus aja, yang C remove, terus yang musik juga dihapus juga biar nggak ganda nanti jadinya. Oke, video dihapus, dah selesai. Oke, sampai sini udah jelas nih ya, ini udah lengkap. Udah nggak ada lagi ya, jamnya udah benar 16.26 sekarang. Udah tinggal kita install drivernya, download drivernya dulu. Jadi kali ini video cara install Windows 7 sampai sini dulu ya. Nanti bagi teman-teman yang butuh apa tuh master Windows 7 nya, tinggal di komentar aja, isi di kotak komentar. Ya kalau misalkan ada pertanyaan atau apa ya kan, nanti bakal sebisa mungkin bakal saya cari tahu jawabannya seperti apa yang teman-teman butuhkan. Oke. Nah, sekian video kali ini dari saya. Terima kasih ya, dan sorry kata kalau misalkan ada kekurangannya. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.